ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di sini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Banyak dari kalangan mahasiswa, mahasiswa lagi nih, menggunakan jasa laundry untuk mencuci pakaian najis. Apakah hasil jasa laundrynya suci dari najis? Maksudnya bagaimana ini? Nama aja baju bernajis, maksudnya begitu. Kemudian dicuci. Hah? Begitu maksudnya? Hah? Hah? Ya kalau nggak kotor pakaian ya nggak dicuci. Ya. Sekarang apa masalahnya? Campur-campur enggak masalah. Kalau memang menggunakan air yang dengan dicuci tersebut benda najis tersebut telah hilang. Ya ingat ya, sebuah kaidah fikih, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengkaji kaidah fikih di Musyiah ini kalau antum udah pandai bahasa Arab. Ya. Ya insyaallah kalau antum semangat ana siap aja buka pelajaran bahasa Arab. Ya, tapi harus disiplin, ya. Kemudian enggak bisa jawab WhatsApp 5 kali. Enggak. Baik. Ya. Jadi ada kaidah dalam ilmu fikih yang bunyinya al-ahkam taduru ma'illatiha wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan sebabnya. Ada sebab tersebut, ada hukumnya, ada musababnya. Tidak ada sebab tersebut, tidak ada sebabnya. Apabila zat najis telah ada, masih ada, maka hukum najis masih ada. Apabila zat najis telah tiada, maka hukum dibalik benda najis tersebut pun telah tiada. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyebutkan tentang air, Nabi menyatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci mensucikan, tidak ada sesuatu yang membuat dia menjadi najis kecuali jatuh ke dalamnya benda najis, merubah daripada warna, bau dan rasanya menjadi bau najis, rasa najis dan warna najis. Kecuali sesuatu yang tidak di luar kemampuan manusia, kata ulama fikih, seperti pakaian anak-anak. Ya, warna kotoran, ya warna kuning dan seterusnya nggak bisa hilang 100%. Maka ini sesuatu yang dimaklumi dalam agama ini. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini dalil umumnya. Dalil khususnya bahwa Nabi SAW untuk pakaian anak kecil, kalau dia bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI, maka kencingnya itu cukup dipercik. Ya, dia najis, ya. Tetapi najis yang kecil. Sisi pendalilannya karena hikmah kencing bayi kecil yang belum mengkonsumsi selain ASI boleh dipercik, sedangkan bayi perempuan, bayi wanita yang sama tapi dia wanita harus dicuci, tidak boleh dipercik. Di antara perbedaannya dan hikmahnya kalau bayi laki-laki seringnya dibawa-bawa, sehingga sering kencing di pakaian, sehingga kalau setiap kali dia kencing harus dicuci, nggak cukup dipercik, ini akan menyusahkan. Dari sini para ulama mengeluarkan sebuah kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwa sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Jelas ya? Maka tidak mengapa, karena dia tidak memperjualbeli najis. Bahkan ini adalah perbuatan pekerjaan yang mulia. Dia membersihkan pakaian-pakaian manusia. Kalau antum cermati hadis Ummu Salamah, di situ ada penambahan, fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudhul ma'a bi yadihi. Aku berikan sehelai kain kepada Nabi SAW, kemudian beliau tidak menerimanya, tidak menginginkannya. Setelah itu kemudian beliau mengeringkan air dari tubuhnya dengan tangannya. Dari ini para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa ya, dianjurkan bagi seorang yang berwudu atau mandi junub agar tidak mengeringkan air dari tubuhnya kecuali dengan kedua tangannya, bukan dengan handuknya. Artinya tidak wajib, tidak makruh kalau dia tinggalkan, tetapi itu dianjurkan. Buktinya Nabi ketika diberikan sehelai kain oleh Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, falam yuridha, Nabi tidak ingin, tidak mau. Faja'ala yanfudhul ma'a biyadihi,
kemudian Nabi mengeringkan air dari badannya dengan tangannya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa tidak diambil hukum dari hal tersebut, tidak disimpulkan bahwa mengeringkan air dari tubuh hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi menolak sehelai kain tersebut, ya, mungkin dikarenakan beliau lagi tidak mau memakai kain tersebut, ya, karena Nabi SAW lagi tidak mau memakai kain tersebut. Nah, buktinya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tidak disebutkan, ya. Dan hukum asal, ya, pada sesuatu adalah tidak, ya, dikatakan dia ibadah sampai, ya, jelas hadisnya, dalilnya sahih dan sharih pendalilannya, ya. Sedangkan di sini, ya, perbuatan menolak sehelai kain tidak ada wajhun min wujuh asy'ariyah, tidak ada nilai-nilai yang bisa disimpulkan bahwa Nabi menolaknya karena ingin menerangkan hukum syar'i. Jelas, ya? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kedua ini lebih kuat. Wallahu taala a'lam bishawab, wal ilmu indallah.